نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ulah yang juga senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Sampai detik ini kita masih diberi nikmat umur oleh Allah dan juga masih diberi nikmat sehat wal afiat oleh Allah, sehingga kita masih bisa untuk melakukan amal-amal saleh, mengerjakan ibadah dan ketaatan untuk dijadikan bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita pada saat ini adalah nikmat taufik. Sehingga dengan nikmat taufik tersebut kita dapat melangkahkan kaki ke masjid ini untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya melaksanakan solat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan langkah-langkah kita ke sini sebagai penghapus dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat dan kedudukan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah melakukan amal-amal saleh dan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curah limpahkan kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita Allah masukkan ke dalam golongan mereka, dan kelak di yaumil qiyamah mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian pekanan kita membaca kitab Ahwalil Qubur wa ahwali ahliha ilan nusyur yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Itu kitab yang berisi pembahasan tentang kengerian-kengerian alam kubur dan keadaan orang-orang yang berada di dalam kubur, mulai dari
awal mereka menempati kubur-kubur mereka sampai terjadinya hari kiamat. Dan kita masih berada di bab yang pertama, yaitu tentang keadaan orang yang mati ketika dia baru diturunkan ke dalam lubang kuburnya, serta pertanyaan dua orang malaikat kepadanya, dan juga tentang diluaskan atau disempitkan baginya kubur tersebut dan diperlihatkan kepadanya tempatnya di akhirat, baik itu surga ataupun neraka. Dan kita terhenti pada hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, dari hadisnya Sayyidina Jarir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang mana di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang makna dari firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Bahwa ayat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang seorang hamba di dalam kuburnya ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, lalu dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, maka itulah si hamba yang diteguhkan oleh Allah dengan perkataan yang teguh. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa si hamba tersebut mendapatkan balasannya di dalam kubur. Dihamparkan untuknya permadani surga, dibukakan untuknya pintu dari surga, dipakaikan si hamba itu pakaian dari surga, sehingga tercium olehnya bau wangi surga, dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata penulis, berkata Al-Imam Abu Daud, beliau melanjutkan, wa dzakara al-kafira qal wa tu'adu ruhuhu ila jasadih wa ya'tihi malakan fayujlisani fayaqulan man rabbuka fayaqulu ha la adri fayaqulani lahu ma dinuka fayaqul ha la adri fayaqulani ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum fayaqul ha la adri fayunadi munadin minas sama an kadzaba faafrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar qal fayatihi min harriha wa sumumiha qala wa yudayyaqu alaihi qabruh hatta takhtalifa adla'uh. Kata Imam Abu Daud rahimahullah melanjutkan riwayat, beliau riwayatkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan orang kafir yang mati. Kalau sebelumnya yang diteguhkan oleh Allah dapat menjawab pertanyaan Munkar Nakir itu adalah seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Lalu setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Allah kemudian menyuruh para malaikat untuk menghamparkan karpet dari surga di dalam kuburnya, membukakan pintu ke surga dari dalam kuburnya, memakaikannya pakaian dari surga, tercium bau surga, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Itu keadaan orang-orang beriman setelah meninggal dunia, yang diteguhkan oleh Allah sehingga mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diteguhkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW menyebutkan keadaan orang kafir. Kikuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
wa tu'adu ruhuhu ila jasadih, dan dikembalikan ruhnya orang kafir itu ke dalam jasadnya. Jadi ketika dicabut ruh itu kemudian dibawa oleh para malaikat naik ke langit. Dalam hadis yang lain diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang perjalanan ruh tersebut. Ruh orang beriman ketika dibawa oleh para malaikat yang berwajah putih naik ke langit, diterima oleh langit ruh tersebut, dibukakan pintu langit. Lalu kemudian setelah jasadnya yang ada di bumi itu diurus jenazahnya oleh manusia, diantarkan ke kuburnya, barulah kemudian rohnya dikembalikan ke jasad yang ada di dalam kubur sana, yang ada di dalam tanah. Begitu pula orang yang kafir dan tidak beriman, ketika baru mati dan dicabut rohnya juga dibawa oleh para malaikat, yang dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi, malaikat yang membawa roh orang kafir adalah malaikat berwajah hitam, dibawa naik ke langit, tapi para malaikat di langit enggan membukakan pintu langit, tidak diterima oleh langit rohnya orang yang tidak beriman. Lalu dilemparkan, dicampakkan, lalu baru setelah itu, setelah jasadnya di bumi ini juga sudah selesai diurus, baru dikembalikan ke jasadnya roh tersebut. Nah, maka kata Rasulullah, wa tu'adu ruhuhu ila jasadih, dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya, dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan jasad atau roh orang kafir itu tadi, wa ya'tihi malakan, didatangi oleh 2 orang malaikat. Dan itu tentu berlaku bagi nang ingubur ataupun nang mida inguburen, karena semuanya akan mengalami ini. Hai, ada uluh misalnya nang mida berkuburan, kan ada sebagian orang kafir yang jasadnya itu tidak dikubur, betusul. Nah, itu tetap berlaku baginya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, walaupun tidak ada bentuk kuburnya, tapi ketika dia mengalami kematian akan terjadi apa yang terjadi bagi orang mati, termasuk diantaranya pertanyaan malaikat, termasuk juga diantaranya dikembalikan rohnya walaupun jasadnya menjadi abu. Akan terjadi hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatangi oleh 2 orang malaikat, kata Rasulullah SAW, fayujlisani, maka mereka berdua mendudukkan si mayit yang tidak beriman tersebut. Fayaqulan, dan mereka berdua berkata kepadanya, bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, maka si kafir tersebut berkata, ha. Tidak tertawain deh, itu teh ikon para ulama, kalimat yang keluar menunjukkan orang yang mengucapkannya kesakitan. Nah, menunjukkan bahwa orang yang mengucapkannya merasakan sakit. Jadi baru ditanya aja sudah kesakitan. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, dia mengatakan, ha la adri, aku tidak tahu. Bila ketawain tuhaya. Ditanya lagi, fayaqulani lahu, mereka berdua bertanya lagi kepada orang kafir tersebut, madinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka dia mengatakan, ha la adri, aku tidak tahu. Tidak ketahui. Midai dia menjawab, agamaku itu agama-agama nang are selain Islam. Tidak dijawab dengan nama agamanya, tapi dia hanya mengatakan, aku tidak tahu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaya bicaruman agamanku Protestan, gue bicara agamanku Nasrani, Kristen dan seterusnya." Dia mengatakan, ha la adri. Fayaqulan, kemudian kedua orang malaikat itu berkata dan bertanya lagi kepadanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Pertanyaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka
orang kafir itu mengatakan ha ha la adri, tidak tahu gue ya, tidak ketahuan gue. Fayunadi munadin minas sama, maka berserulah orang yang berseru dari langit, an kadzaba, dia adalah pendusta. Ketawa ya bi, waktu di dunia itu Tuhan yang benar itu adalah Allah, tapi tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dia mensekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Makanya dikatakan an kadzaba, dia berdusta. Lalu apa balasannya? Dikatakan oleh suara yang berseru tersebut, fa afrishuhu minan nar, hamparkan untuknya hamparan dari neraka. Api neraka dihamparkan di dalam kuburnya. Wa albisuhu minan nar, berikan dia pakaian dari neraka. Wal iyadu billah. Walau betulak katanya pina bagus rapi bah, betulak tersulak mati bedasi nara itu nah jambul bejambul pakai ya. Maka ketika dia masuk ke dalam kuburnya, ditanya tidak bisa menjawab, dihamparkan di dalam kuburnya hamparan dari api neraka, dan dipakaikan orang kafir tersebut dengan pakaian dari neraka yang menyakitkan. Lalu yang ketiga perintahnya, waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu ke neraka. Wal'iyadzubillah. Dari dalam kuburnya dibukakan pintu ke neraka. Maka apa yang terjadi? Qal, dikatakan fayatihi min harriha wa samumiha, maka datang kepada si mayit yang kafir ini tadi di dalam kuburnya tadi itu, setelah dibukakan untuknya pintu ke neraka, panasnya neraka dan juga angin yang terasa panas dari neraka itu terasa oleh si mayit itu di dalam kuburnya. Hembusan-hembusan panas api neraka masuk ke dalam kuburnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yudayyaqu alaihi qabruh, dan disempitkan untuknya kuburnya tersebut, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang belulangnya itu terselisih, rasuk antara ije dengan yang lain. Pokoknya sempit bebanaran sampai tulang belulang rakai, terselisih antara satu dengan yang lain. Ya wal'iyadzubillah. Itu yang mati adalah orang kafir, diperlakukan seperti itu di dalam kuburnya, diberikan hamparan dari neraka, kemudian dipakaikan pakaian dari neraka, dibukakan pintu ke neraka sehingga terasa angin panas neraka, dan juga disempitkan kuburnya sehingga mematahkan tulang belulangnya. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lain juga dari Al-Imam Abu Daud dari jalan Sayyidina Jarir juga ada tambahan, summa yuqayyadu lahu a'ma, kemudian didatangkan kepadanya makhluk yang buta abkam, yang bisu, ma'ahu mirzabatun min hadid, dia membawa palu dari besi, tukul datuh dari wasi. Lau duriba biha jabalun lasara turaban, seandainya dengan palu tersebut dipukulkan sebuah gunung, maka gunung itu akan menjadi rata seperti tanah. Tukulah, kalau incatu kan marak gunung rata sama dengan petak yang biasa. Qal, lalu dikatakan oleh Nabi, fayudrabu biha fayadribuhu biha, maka orang yang buta dan bisu itu pun memukul si mayit yang kafir itu dengan palu tadi itu, darbatan, satu kali pukulan saja. Yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa thaqalain, terdengar suaranya dari timur ke barat. Suara keheningan mulai dari timur marah barat,
Dan semua makhluk Allah mendengar illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar suara tersebut. Fayasiru turaban, sehingga si mayit kafir ini menjadi tanah juga ketika dipukul dengan palu itu tadi. Tapi ketika menjadi tanah bukan berarti kemudian selesai siksaannya, bukan, dikembalikan lagi seperti semula, dipukul lagi, dan seterusnya seperti itu sampai terjadi hari kiamat. Sampai terjadi hari kiamat. Makanya dilanjutkan oleh Nabi SAW, summa tu'adu fihi ruh, kemudian dikembalikan ruhnya lagi. Jadi terus menerus diperlakukan seperti itu. Makanya terus menerus dalam siksa dan azab di dalam kubur sana, wal iyadu billah. Nah, itu keadaan orang di dalam kubur. Wa kharrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah mukhtasaran. Hadis ini juga dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah secara ringkas. Wa kharrajahu al-Imam Ahmad bi siyaqin tawil. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafal yang lebih panjang, bi siyaqin mutawwal. Wal Hakim, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Hakim. Waqal, dan Imam Hakim mengatakan ala syarti syaikhain, bahwasanya hadis ini dengan syarat syaikhain, maksudnya memenuhi syarat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Imam Ahmad, dan di dalam riwayat lain, riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, thumma yuqayyad lahu a'ma abkam asam fi yadihi mirzabatun law duriba biha jabalun kana turaba. Kemudian itu riwayat Imam Ahmad, yang tadi riwayat Imam Abu Daud. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan kepada Nabi, kemudian didatangkan kepadanya seseorang yang buta, bisu, tuli, fi yadihi mirzabatun, di tangannya ada palu besar tadi. Lau duriba biha jabalun lakana turaban, seandainya dengan palu itu dipukul sebuah gunung, mencatukan marah gunung, maka gunung tenak ikon Nabi menjadi rata dengan tanah, sama seperti riwayat yang tadi. Fayadribuhu darbatan fayasiru turaban, lalu orang yang bermata buta, bisu dan tuli itu pun kemudian memukul mayit tersebut, dipukulnya dengan palu tadi, satu kali pukulan, fayasiru turaban, maka si mayit tersebut menjadi tanah. Allahu Akbar, hancur. Thumma yu'iduhu Allahu azza wa jalla kama kan, kemudian setelah jadi tanah ikut Rasulullah, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sebelumnya. Dikembalikan lagi. Jadi tidak berhenti dengan hancurnya dia disiksa pertama kali, tapi setelah disiksa hancur, dikembalikan lagi seperti semula, disiksa lagi, hancur lagi, dan seterusnya. Seperti itu terus diperlakukan di dalam kubur. Tsumma yu'iduhu Allahu azza wa jalla kama kan, kemudian dikembalikan ia oleh Allah taala, oleh Allah azza wa jalla sebagaimana sebelumnya. Fayadribuhu darbatan ukhra, dipukul lagi pukulan yang selanjutnya. Fayasihu sayhatan, maka si mayit itu berteriak, yasma'uha kullu syai'in illa tsaqalain, yang teriakan si mayit tersebut didengarkan oleh semua sesuatu kecuali hanya manusia dan jin yang tidak mendengar teriakannya. Catok, KPH mengkeriak jadi petak. Teriakannya didengar dari timur ke barat oleh selain jin dan manusia. Jin dan manusia memang tidak mihining. Jin dan manusia nang tidak mihining. Hikmah, ada hikmah aja hantam. Kalau kehiningan terus tidak karuan tiruh nang belum, hantam akan ada terus yang kena siksa. Berapa banyak sudah orang kafir yang mati di dunia ini. Amun kehiningan mulai timur dari barat, walaupun tidak si pembuang tun kuburan uluh kafir yang mati itu nah. Nabi menyatakan kehiningan dari timur marah barat berarti kehiningan jabah lebu tun. Maka kalau ihawi Allah kehiningan oleh manusia dan jin, mida tapi keruan tiruhen, hamuk
huang kuburan kan nih, keriak-keriak, incatuk terus oleh malaikat tersebut sampai terjadi kiamat. Nah, itu di samping supaya naretana mida tapi mendaur loh nang belum itu termasuknya kenapa tidak didengar oleh manusia, menjadi ujian untuk manusia. Antam kalau kehiningan di kongkula minggu nang helu, maka seberataan manusia akan menjadi bertakwa sendiri ya, akan beriman sendiri ya. Makanya dibuat oleh Allah jin dan manusia tidak mendengar sebagai ujian bagi manusia dan jin. Makanya ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang taleh, yang tidak baik, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang benar-benar beriman, ada yang munafik. Karena diuji oleh Allah dengan yang semacam ini. Jadi teriakannya didengar oleh semua sesuatu kecuali manusia dan jin. Qala al-Bara' bin Azib, berkata Sayyiduna al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, "Tsumma yuftahu lahu babun minan nar." Kemudian dibukakan untuknya pintu dari neraka. Dibukakan untuknya pintu dari neraka. Wa yumahhadu lahu min furushin nar, dan dihamparkan untuknya tikar neraka, tikar dari neraka. Belasu tikar neraka dari api jangan. Kadza kharrajahu min riwayat Yunus bin Khabbab 'anil Minhal bin Amr. Seperti inilah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Yunus bin Khabbab dari Minhal bin Amr rahimahumullah taala. Wa kharrajahu Ibnu Mandah min hadzal wajhi aidan wa zada fi hadithihi. Dikeluarkan juga oleh Al-Imam Ibnu Mandah dari jalur ini juga, dan beliau menambah di dalam riwayatnya. Jadi masih riwayat yang sama tapi ditambah dengan beberapa tambahan, karena memang kan hadis ini ada banyak jalurnya. Sebagian jalur itu ada yang pendek, ada jalur lain terpanjang, tapi tetap hadis yang sama, Nah, Ibnu Mandah meriwayatkan dari jalur ini juga, tapi ada tambahan di dalam hadis beliau. Ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tambahan Al-Imam Ibnu Mandah ini, "Law ijtama'a 'alaiha tsaqalan 'ala an yaqlabuha lam yastati'u." Tentang retna tukul malaikat nang ada huang kuburan kanina. Nang andauna kan ada tukul dari besi yang kalau gunung dipukul dengan tukul itu akan rata seperti tanah gunungnya. Kikuan Rasulullah dalam riwayat Ibnu Mandah, seandainya jin dan manusia bersatu, berkumpul jin dan manusia itu ingin mencoba untuk membalik tukul tersebut, lam yastati'u, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Wah, yudi angkat lagi gotong royong seberataan jin dengan manusia. Iku Rasulullah SAW midah harapan kawain membalikah budas. Kueh kabehata kira-kira membalik kami kawain balagi maangkat ete nang incatukan mara uluh nang kafir huang kuburan gani, incatukan mara orang munafik, orang yang tidak beriman, orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Palu seperti itu yang dipukulkan. Allahu Akbar. Maka pantas rata jadi petak, mencatuk dengan ete. Seandainya jin dan manusia berkumpul bersatu ingin membalik palu tersebut, mereka tidak mampu melakukannya. Lalu kata Rasulullah, fayadribuhu biha darbatan yasiru turaban, maka orang tersebut memukul si mayit dengan palu tersebut satu kali pukulan yang membuat si mayit itu menjadi tanah rata dengan petak, jadi petak. Wa tu'adu fihi ruh, kemudian dikembalikan lagi ruhnya kepada si mayit tersebut, fayadribuhu baina ainaihi darbatan, lalu dipukul lagi di antara kedua matanya si bawi itu, puk, catuk hapa tukul tersebut. Fayasma'uha man 'alal ardi laisa tsaqalain, didengar oleh semua orang yang ada di atas bumi kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Allahu Akbar.
Fayunadi munadin, kemudian berseru orang yang berseru, afrishu an afrishu lahu lauhaini min nar, hamparkan untuknya 2 papan dari api neraka. Dihamparkan untuknya 2 papan dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan baginya pintu ke neraka. Wal'iyadzubillah. Itu ngeri alam kubur. Makanya perlu persiapan yang tidak sedikit untuk menuju alam kubur sana. Sekepehek-kepehek si dunia itu tidak ada nenek dengan kepehek yang ada sekali. Maka memang harus betul-betul menjadi pikiran kita, betul-betul menjadi kegelisahan kita. Karena kita sebenarnya akan menunjukkan nih. Kemudian wa kharrajahu aidan min tariq Isa bin al-Musayyib an Adi bin Thabit an al-Bara bin Azib an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala fihi fi haqqil mu'min fayatihi munkar wa nakir yusiranil arda bi anyabihima wa yabhasanil arda bi ash'arihima fayujlisanih. Dikeluarkan hadis itu juga dari jalur Isa bin Musayyib, dari Adi bin Thabit, dari Sayyidina al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis itu tentang seorang mukmin. Ikon Nabi, fayatihi munkar wa nakir, dia didatangi, si mayit yang beriman itu didatangi oleh mungkar dan nakir. Nah, aran malaikat didatangi oleh mungkar dan nakir. Yusiranil arda bi anyabihima, yang mana 2 orang malaikat yang bernama mungkar dan nakir ini dapat menggoncang bumi ini dengan taring keduanya. Allahu Akbar. Wah, makanya penampakannya pun jadi mahoi miceh bah. Hindai insekah pertanyaan itu itah bila ujian memanga pengawas itu miciham, padahal kekurang lebih bawa maten surang bi itu nang menguji itah wang kuburan incuruman oleh Nabi dapat menggoncang bumi dengan taring mereka berdua. Allahu Akbar. Wa yabhasanil arda bi ash'arihima, dan dapat melobangi bumi ini dengan rambut keduanya. Nah, belubang bumi dengan balawa. Fayujlisani, maka mereka berdua mungkar dan nakir ini mendudukkan si mayit tadi itu. Wa dzakara fil kafir mithla dzalik, dan Nabi juga menyebutkan tentang orang kafir seperti itu juga. Wa zada fi, dan Nabi memberikan tambahan lagi. Nabi memberikan tambahan tentang malaikat mungkar nakir ini, kata Rasulullah SAW, aswatuhuma, suara kedua orang malaikat itu karra'dil qasif, seperti guntur yang menggelegar. Oh, maka ya munein seka man rabbuka, kau tidak sama suara ulah tu nih. Hah? Suara tukang talkin kan ya kurang lebih suara itu, tapi man rabbuka, siapa Tuhanmu. Suaranya 2 orang malaikat ini, kata Rasulullah, karra'dil qasif, seperti guntur yang menggelegar, mehining guntur, bahancap tamihuma menutup lawang. Mikeh nyambarah higuntur teh imbah hete ikon Rasulullah, wa absaruhuma kal barqil khatib, dan pandangan mata mereka berdua, pandangan mata malaikat mungkar nakir ini seperti kilat yang menyambar. Allah, kilat, ada kilat bahancap hadari, hantam ada guntur jadi kilat ya kan hadari itah. Pandangan matanya malaikat mungkar nakir ini seperti kilat yang menyambar, suaranya seperti guntur yang menggelegar. Nah, itu nang insek dengan itah wang kuburan kali. Makanya tidak cukup hanya dengan hafalan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Makanya memang hanya orang yang diteguhkan oleh Allah yang mampu menjawabnya. Karena yang bertanya suaranya saja sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti guntur yang
menggelegar, matanya seperti kilat yang menyambar. Waqal, dan Nabi SAW melanjutkan, fayadribanihi, mereka berdua memukulnya, memukul mayit itu, bimirzabatin, dengan palu, dengan tukul besar, min hadid, dari besi, law ijtama'a alaihi man bainal khafiqaini lam tuqalla, yang seandainya jikalau berkumpul semua orang yang ada di antara timur dan barat untuk mengangkatnya, lam tuqal, maka tidak bisa diangkat oleh mereka palu tersebut. Gotong royong ije ke dunia antun mangkat mulai timur mara barat tidak terangkat ini Rasulullah SAW. Itu yang dipukulkan kepada si mayit di dalam kuburnya sana. Itu yang dipukulkan. Wal'iyadu billah. Wa kharraja fi sahihain min hadithi Qatadata an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'aniha ni'alihim. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dari hadisnya Qatadah dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwan Nabi, sesungguhnya seorang hamba apabila ia diletakkan di dalam kuburnya dan kawan-kawannya sudah meninggalkannya, lu belum nang magah hati jadi melihi ya, maka kata Rasulullah, innahu, sesungguhnya dia si mayit itu, la yasma'u qar'aniha ni'alihim, sungguh ia mendengar suara sendal mereka. Buliam uluh nang magah ita, anak buli, sawe buli, keluarga buli, tetangga buli, kawal buli sendiri mau urus lain masing-masing. Beli itah mah hindai siap-siap mempertanggungjawabkan kelakuan itah wang dunia tuh waktu itah belum. Dan ketika elen buli kehiningan oleh itah nang jadi mayitam si wang kubur kanihna, kehiningan kresek memangu benar belihi surang mehindai atahu malakan, kata Rasulullah, datang kepadanya dua orang malaikat, fayuqidanihi, kemudian keduanya mendudukkan si mayit itu, impondokan oleh helen dua, fayaqulan, maka keduanya bertanya, ma kunta taqul fi hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kikuan dua orang malaikat tersebut, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Pertanyaan ini tentang Nabi Muhammad SAW. Ditanya tentang Nabi Muhammad. Makanya memang di dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi, bi tuftanun, wang kubur kareh ku Rasulullah, kalian akan diuji tentang aku. Maksudnya akan ditanyai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini pertanyaannya. Dikon dua orang malaikat, ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Tentang Nabi Muhammad SAW. Fa ammal mu'min, adapun orang beriman, fayaqul, maka dia akan mengatakan bila ditanya seperti itu, apa dia katakan? Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Orang beriman mampu dia menjawab, hamba Allah, utusan Allah. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan, kata Rasulullah kepada si mayit itu tadi yang beriman, unzur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempatmu di neraka. Awalnya engkau di sini, sediakan tempat ini untukmu, kawan. Malaikat nadohong kubur nanti, lihat tempatmu dalam neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, tapi sudah diganti oleh Allah tempatmu di dalam surga. Jakaya ikau bila kau menjawab, nah kawan malaikat, hetun nukanmu. Tapi karena kau menjawab, hetun, diperlihatkan tempatnya juga dalam surga. Sudah Allah ganti dengan tempat ini untukmu di dalam surga. Fayarahuma jami'an, qal fayarahuma jami'an. Nabi mengatakan si mayit yang beriman itu, dia akan melihat kedua tempat itu, neraka anak kicak, surga kicak. Ya, ikon malaikatnya kan nggite ukan musin neraka nang harus ikau merahitun, tapi karena ikau tuh beriman, kau menjawab, maka inggantian oleh Allah itu nukanmu.
Diperlihatkan kedua-duanya. Neraka begitu mengerikan, surga penuh dengan kenikmatan. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, wa dzukira lana, disebutkan kepada kami, annahu yufsahu lahu fi qabrih, bahwasanya orang beriman itu diluaskan untuknya kuburnya, diluaskan. Tsumma raja'a ila hadits Anas, kemudian Imam Qatadah kembali menyebutkan hadis Anas tadi. Qal, beliau mengatakan, wa ammal munafiq wal kafir, adapun orang munafik dan orang kafir. Orang munafik beriman, mengaku beriman, tapi tidak sepenuhnya beriman, tidak benar-benar beriman. Ada banyak ciri-ciri orang munafik pada dirinya, melakukan sifat-sifat orang munafik, melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik. Maka orang munafik juga termasuk, walaupun identitasnya adalah Islam, tapi apabila dia termasuk orang munafik, maka seperti inilah nasibnya. Kata Rasulullah, wa ammal munafiq wal kafir, adapun orang munafik dan orang kafir, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini, tentang Rasulullah tadi. Ditanyakan kepada orang munafik, nang Islam tidak ketahuan mana umpatan ruah ubah dengan ruah nini batu. Hantam main Islam, hantam mau bapak Islam. Maka dikatakan kepadanya, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Fayaqul, maka dia mengatakan apa? La adri, aku tidak tahu. Kuntu aqul ma taqulun nas, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh banyak orang. Jadi aku tuh nikuai cuma na umpatan luluh hari mah dikuan luluh kakai umpat ca kakai mira ketawangku kisah maka gong kula beragama tapi minta kawain naretna umpatan harus betul-betul difahami, harus diilmui. Ada pertanyaan tentang Rasulullah SAW, apa pendapat kita orang beriman yang betul-betul iman itu merasuk ke dalam hatinya, dia akan mengatakan, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Tapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, dia tidak bisa menjawab, dia hanya mengatakan aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh banyak orang. Umpat uluh ari mah mida ketawa ya nang kue nang bujur nang kue nang salah, pokoknya umpat arus mah itu. Fayuqal la daraita wa la talait wa yudrabu bimitraqin min hadid darbah fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghaira thaqalain. Maka ketika dia mengatakan seperti itu, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh banyak orang, dikatakan kepadanya la darait wa la talait, engkau tidak mengetahui dan engkau tidak pernah membaca, tidak hendak belajar dan tidak hendak mengetahui tentang Rasulullah. Dikatakan seperti itu. Wa yudrab, kemudian hukumannya di dalam kubur sana dipukul bimitraqin, dengan tukul besar min hadid, dari besi, darbatan, satu kali pukulan, fayasihu sayhatan, maka dia pun berteriak sekencang-kencangnya, si mayit tersebut, yasma'uha man yalih, didengar oleh orang yang ada di sekitarnya, ghairas thaqalain, kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar teriakan kesakitan dari si mayit yang dipukul tadi itu. Nah, itu keadaan orang-orang yang baru masuk ke dalam kuburnya, dan itu akan terjadi sampai terjadinya hari kiamat. Ketika si mayit itu berada dalam kenikmatan, maka kenikmatan itu akan terus sampai terjadi hari kiamat, terus dia rasakan, terus dia dapatkan sampai terjadi hari kiamat. Begitu pula sebaliknya, ketika dia masuk ke dalam kuburnya kemudian mendapatkan siksa kubur, maka dia akan terus menerus di dalam siksa kubur sampai terjadinya hari kiamat nanti. Tidak akan berhenti dari siksanya, wal'iyadzubillah. Maka oleh karena itu perlu yang semacam itu, hadis-hadis yang disampaikan tadi perlu untuk selalu menjadi renungan kita, harus selalu terngiang-ngiang si huang ate kita, supaya kita terus berusaha untuk memikirkan nasib kita si huang kuburan. Belum ada jaminan dari Allah bagaimana keadaan kita dalam kubur.
Terkadang kebanyakan di antara kita memikirkan yang sudah dijamin oleh Allah urusan rezeki, tidak pernah memikirkan nasib dan keadaannya di dalam kubur yang belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jadi kegelisahan itu alam kubur, jadi pikiran yang itu akan menambah hati menjadi tarang, akan menambah semakin rajin beramal dan beribadah. Dan mudah-mudahan kita seberatan ini ya Allah taufik dan hidayah untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian itah masing-masing. Dan mudah-mudahan setelah mati sehewang kuburan Allah jadikan kubur itah taman dari taman-taman surga, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.